Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba membuat CRUD menggunakan PHP, MySQL dan modal pada Bootstrap 5 ya. Nah, dimana di video sebelum-sebelumnya kita sudah pernah coba membuat CRUD menggunakan PHP dan MySQL dalam satu halaman, menggunakan Bootstrap 5 juga. Dan pada video kali ini kita akan coba menggunakan CRUD itu dengan modal gitu ya. Nah, bayangannya seperti ini. Misalnya kita punya data ya, data mahasiswa di sini. Kemudian ketika saya klik tambah data, maka di sini kita akan muncul pop-up ya, muncul pop-up atau modal yang disiapkan oleh Bootstrap 5 ya. Nah, dimana di sini kita menggunakan yang seperti ini ya. Nah, dimana di Bootstrap sebelum-sebelumnya itu ketika kita klik di luar sini, maka modalnya akan keluar. Nah, namun ini tidak ya. Jadi dia statik seperti ini. Nah, kita akan gunakan seperti ini. Nah, contohnya misalnya saya masukkan NIM, contohnya 2051001 gitu ya. Misalnya namanya Muhammad Baba gitu ya. Alamatnya misalnya Tarakan, Kalimantan Utara, contohnya seperti itu. Kemudian di sini karena dia S1 TI ya, di sini M51, maka di sini kita menggunakan prodi S1 Teknik Informatika. Ketika saya tekan tombol simpan, maka di sini kita akan ditampilkan simpan data sukses. Kemudian datanya akan masuk ke dalam sini ya. Nah, ini. Kemudian ketika kita mau ubah data, kita akan klik ubah ini, dia akan muncul lagi pop-up ya, atau modalnya seperti ini. Data yang kita mau ubah akan tampil ke dalam modal ini gitu ya. Nah, contohnya saya mau ubah Muhammad Baba menjadi Muhammad Anwar misalnya gitu ya. Anwar, ketika saya klik ubah, maka ubah data sukses. Kemudian di sini kita coba mau hapus ya. Di sini ketika kita klik tombol hapus, maka kita ditampilkan modal lagi gitu ya. Nah, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Nah, di sini ditampilkan NIM dan nama yang data yang kita mau hapus, sehingga kita tidak salah pilih gitu ya. Misalnya di sini, oh ternyata bukan ini yang kita mau hapus, kita bisa klik batal aja gitu ya. Namun ketika datanya sudah benar yang mau dihapus, kita klik konfirmasi ya hapus aja. Ketika kita klik, maka muncul pesan hapus data sukses dan datanya terhapus gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan modal ini tanpa menggunakan jQuery ya. Nah, di sini kita tanpa menggunakan jQuery, di mana biasanya ketika kita menggunakan modal pasti kita menggunakan jQuery atau bantuan JavaScript ya. Namun di sini di video kali ini kita tidak menggunakan bantuan dari JavaScript atau jQuery. Di sini kita pure menggunakan PHP dan Bootstrap 5 ini gitu ya. Nah, gimana cara buatnya? Caranya mudah sekali. Silakan teman-teman buka dulu getbootstrap.com. Kita akan coba lakukan instalasi ya. Lalu silakan teman-teman buka text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman pastikan dulu XAMPP-nya jalan ya, web server kita pastikan jalan dulu. Kemudian kita kunjungi htdocs kita ya, dimana di sini saya di local disk E, kemudian XAMPP, lalu folder htdocs. Di dalam sini kita coba buatkan folder, kita beri nama CRUD modal ya. Di sini saya beri nama CRUD modal. Kemudian di text editor kita open folder tersebut ya. Nah, silakan teman-teman cari. Di sini saya local disk E, kemudian di sini XAMPP, lalu htdocs. Kita cari CRUD modal ya. Select folder. Oke, kalau sudah sampai di sini, silakan teman-teman buatkan file baru ya. Silakan teman-teman buatkan file baru, namanya beri aja index.php ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, saya coba besarkan dulu tulisannya ya. Di sini saya besarkan dulu tulisannya. Di sini saya beri font editor size ya. Kemudian di sini defaultnya 14, saya coba kasih 18. Oke, seperti itu. Kalau sudah, ini di close saja. Oke.
Kalau sudah, silakan teman-teman kembali ke dokumentasi Get Bootstrap ya. Di sini silakan teman-teman kunjungi dulu getbootstrap.com, pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet ya. Lalu silakan masuk ke dokumentasi ya, docs ini. Kemudian di sini kita diarahkan ke introduction ya. Di sini get started with Bootstrap. Di sini ada quick start ya. Nah, di sini kita pilih ada dua cara. Dimana cara yang pertama ini yang seperti sebelumnya saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa yang pertama ini diperuntukkan untuk yang offline ya, yang menggunakan cara offline dalam menggunakan Bootstrap ya, dimana di sini kita akan coba langsung menggunakan versi online ya, dimana di sini sudah disediakan CDN linknya, kita tinggal gunakan saja ya. Silakan teman-teman klik ini copy to clipboard, kita langsung aja gunakan template yang sudah disediakan Bootstrap. Kemudian silakan pastekan dalam sini ya, kita pastekan ke dalam text editor kita, dimana kita sudah buatkan file yang namanya index.php ya. Oke, sampai sini sudah berhasil. Kita langsung aja utak-atik ya. Dimana yang pertama kita coba ganti dulu titelnya. Di sini saya beri nama CRUD, kemudian PHP dan MySQL ya, MySQL plus modal ya, modal Bootstrap 5 ya. Silakan di save, kemudian coba kita jalankan ya. Silakan teman-teman ketikkan localhost, kemudian CRUD modal ya. Oke, nah jika sudah sampai seperti ini ya, hello world ini sudah muncul, berarti kita sudah berhasil lakukan instalasi Bootstrap 5 kita ya. Nah, silakan teman-teman buat dulu seperti ini, pastikan sudah berhasil ya. Fontnya juga sudah berubah. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama kita mau buatkan ini dulu ya. Kita coba buatkan ini caranya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Ini kita kasih space. Nah, di sini ya, di sini kita coba ganti. Di sini misalnya H3, saya pakai H3 aja. Saya isikan CRUD PHP ya. CRUD, kemudian PHP dan MySQL plus Bootstrap modal ya. Di sini modal Bootstrap 5 ya. Lalu di bawahnya saya berikan H3 ngoding pintar ya. Oke, silakan di save, di refresh. Oke, sudah berhasil. Ini fontnya kita mau kasih ke tengah. Silakan kita tambahkan kelas saja ya, kelas. Kemudian di sini text center. Lalu ini kita copy aja kelasnya, pastekan di bawah sini, save, kemudian di refresh. Oke, tulisannya sudah ke tengah ya. Tulisannya sudah ke tengah. Sekarang kita ambil card ya. Di sini ada card, kita gunakan card. Kemudian di dalamnya nanti kita pakai tabel ya. Silakan teman-teman ke dokumentasi, kita lakukan pencarian dulu ya. Di sini kita cari card. Oke, kalau sudah silahkan diklik card ini. Nah, kalau sudah sampai sini kita arahkan ke bawah, kita cari yang ada header and footernya ya. Silakan. Nah, di sini header and footer kita ambil yang ini aja, yang paling atas ya, yang simple aja. Silakan teman-teman klik. Kemudian kita pastekan di bawah sini. Namun sebelumnya kita tambahkan dulu kelas ya, kelas kontainer ya. Kelas kontainer atau kelas kontainernya itu masuk ke dalam sini ya. Di atas sini aja, di bawah body kita tambahkan kontainer. Seperti itu. Lalu H3 ini saya pastekan di dalamnya. Jadi H3 kita atau heading kita tadi sudah ada di dalam kontainer. Kemudian kita kembali ke sini, ini saya copy. Kemudian saya pastekan di bawah sini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam kontainer itu ada heading kita, kemudian ada card yang barusan kita copy. Silahkan di save, kemudian di refresh ini. Oke, sudah berhasil masuk ya. Sudah berhasil masuk seperti ini. Kemudian ini saya mau ada space ya di atasnya seperti ini. Berarti ini bagusnya kita kasih space, kasih kelas lah ya, kelas sendiri. Misalnya ini kita kasih MT3 ya. Nah, ini saya kasih seperti ini. Oke, biar ada space di atasnya. Ketika saya save, perhatikan yang ada di atas ini. Nah, dia sudah ada space. Kemudian
card juga demikian ya, kita kasih MT3 ya. Jadi dia ada space. Nah, seperti itu ya. Kalau kurang silahkan ditambah. Nah, lalu di sini kita mau ganti background ini ya, background dari header ini. Misalnya saya mau kasih warna biru, BG primary. Kemudian saya mau tulisannya warna putih, text white. Silahkan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil ya. Berhasil seperti ini. Kemudian kita tinggal ganti tulisannya ya. Di sini data fitur menjadi data mahasiswa. Oke, silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil. Lalu di sini kita hapus saja ya. Di dalam card body ini, di sini ada heading sama dengan link ya. Itu kita blok, kita hapus saja. Lalu di situ kita tambahkan tabel ya. Silakan teman-teman tambahkan tabel. Kelas tabel, kemudian tabel border ya, border. Kemudian tabel striped ya. Kemudian tabel hover. Nah, ini biasanya saya gunakan. Kemudian kita buat sendiri aja. Di sini ada TR ya, tabel row, kemudian TH, tabel heading. Di sini kita kasih nomor. Lalu nama ya. Name dulu, name, nama lengkap ya di sini, kemudian alamat dan jurusan serta aksi ya. Nah, di sini kita kasih aksi. Lalu kita kasih aja data dummy ya, TR, kemudian TD. Di sini 1. Nah, NIM-nya misalnya 1050.013. Namanya Muhammad Uwais. Lalu alamatnya misalnya Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian jurusannya S1 Sistem Informasi. Kemudian jurusannya nanti kita buatkan link ya, kita buatkan link seperti ini. Kita kasih pagar aja dulu gini. Kemudian kita tambahkan kelasnya BTN warning ya, warning ini untuk ubah datanya. Lalu di bawahnya untuk hapus BTN-nya kita ganti menjadi danger. Lalu cukup seperti itu ya. Kalau sudah silahkan di save, kemudian kita refresh ini. Oke, sudah jadi ya. Di sini sudah jadi data dummy kita. Nah, nanti kita akan coba tambahkan modal ya. Nah, jadi ketika kita klik button, contohnya button ini, button tambah ini, ketika kita klik maka modalnya akan tampil ya, seperti itu. Nah, namun silakan teman-teman buat dulu seperti ini ya. Nah, kita di video ini kita cukup untuk pengantar dan instalasi Bootstrap-nya ya, sampai dengan desain tabel ini. Silakan teman-teman coba dulu ya, silakan dipraktekkan dulu sampai dengan tampil seperti itu ya. Oke, jika sudah nanti kita akan lanjutkan untuk menampilkan modalnya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait membuat CRUD, PHP, MySQL dan modal pada Bootstrap 5 ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil lakukan instalasi ya, instalasi Bootstrap 5-nya. Kemudian kita sudah berhasil menambahkan card dan tabel di halaman kita ya, meskipun ini datanya masih dummy. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk menambahkan modal ya, seperti ini. Jika kita klik tambah data maka modalnya akan tampil ya. Nah, dimana ini modal yang sudah disiapkan oleh Bootstrap 5. Silakan teman-teman buka kembali projectnya, kemudian kita ke dokumentasi sini ya, ke dokumentasi Bootstrap-nya. Kita lakukan search ya, kita lakukan pencarian, cari aja yang namanya modal ya. Nah, kalau sudah silahkan diklik. Nah, kalau sudah kita akan diarahkan ke modal sini, kita arahkan ke bawah. Nah, ini ada contohnya ya.
Nah, contohnya seperti ini codingannya, ini live demonya ya. Ketika saya klik, maka dia akan tampil. Nah, di sini teman-teman silahkan disimak ya. Nah, namun di sini ada modal. Ketika kita klik di samping sini ya, atau di luar dari modal ini, maka dia akan hilang modalnya. Nah, kita akan coba cari yang akan tetap. Nah, ini ada static backdrop ya. Jadi ketika kita klik launch ini, nah modalnya tampil. Kita klik sembarangan ya, modalnya akan tetap. Nah, ini salah satu fitur terbaru dari Bootstrap 5 ya. Di sini static backdrop ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya ketika kita ngetik form atau apapun yang tampil di modal. Nah, ketika kita salah klik, modalnya tidak close gitu ya. Nah, jadi ini sangat bagus. Ini kita akan gunakan ya. Kita akan gunakan yang ini. Caranya kita klik aja di sini ya. Silakan teman-teman cari dulu static backdrop ini. Lalu klik copy to clipboard ya. Silakan diklik. Kemudian kita arahkan ke sini, kita pastekan aja di bawah tabel ini ya. Di bawah tabel ini silahkan teman-teman pastekan di situ ya, di bawah tabel ini. Nah, di sini ada button trigger ya. Jadi ada button untuk trigger menampilkan modalnya. Lalu di sini ada modal, kemudian ini akhirnya ya. Nah, ini silakan kita copy aja lah ya. Ini kita copy, ini awal modal, kemudian ini kita copy, pastekan di bawah sini biar ketahuan ya. Oh, ini awal dan ini adalah akhirnya ya. Ini kita berikan akhir modal. Seperti itu. Kalau sudah, silakan kita save dulu. Kita coba lihat di halaman kita apakah berhasil nampil modalnya ya. Silakan di save. Kemudian di refresh di sini. Nah, nanti di sini ada button ya, button launch static backdrop modal ini. Ketika kita klik, maka modalnya akan tampil ya. Nah, silakan teman-teman pastikan dulu ini berhasil ya. Kalau belum berhasil, silakan disimak ya. Namun harusnya bisa lah ya, karena di sini kita masih copy paste, belum ada kita utak-atik ya, belum ada kita ubah-ubah. Silakan di save, kemudian di refresh ya. Pastikan dulu tampil ini. Oke, kalau sudah tampil, ini buttonnya kita akan pindahkan ke atas sini ya, ke atas tabel ini. Kemudian kita akan ganti menjadi tambah data ya. Silakan teman-teman copy dulu mulai dari button ini. Silakan di copy mulai dari keterangan button trigger ini sampai penutup button, itu di cut aja ya. Di cut aja, Ctrl X, kemudian pindahkan di atas tabel ini ya, atau di bawah card body ini. Silakan pastekan dalam sini. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ini, pastikan berhasil dulu. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita akan coba, ini kan ada jarak nih, terlalu mepet ya, kita berikan jarak. Caranya terserah teman-teman mau berikan di mana. Misalnya saya berikan di sini ya, di class button ini, btn primary, sampingnya saya tambahkan margin bottom ya, MB, kemudian saya kasih 3. Silakan di save, di refresh. Oke, sudah ada jarak. Kemudian saya mau tulisannya menjadi tambah data. Silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil jadi tambah data. Kemudian kita mau ini kan biru nih, sama-sama biru. Saya mau coba ini warna hijau ya, tambah datanya itu. Silahkan diganti dari btn primary menjadi btn sukses ya. Silahkan di save, kemudian di refresh lagi. Oke, sudah berhasil ya, berubah. Kemudian ketika kita klik tambah data ini, maka button modalnya tampil ya. Nah, jadi sampai sini instalasi modal kita berhasil ya. Caranya mudah sekali. Silakan teman-teman coba dulu ya. Pastikan berhasil dulu tampil modalnya ya. Oke, kalau sudah sampai di sini kita akan coba ubah ya. Nah, di sini kan targetnya ada static backdrop nih. Ini saya mau ganti menjadi modal tambah ya. Modal tambah. Nah, kemudian, kalau kita ganti ya, kalau kita ganti static backdrop ini, hati-hati, kita harus ganti juga yang ada di modal sini, karena ini adalah kayak targetnya lah ya. Targetnya ketika kita klik tombol ini, dia targetnya modal yang mana yang mau ditampilkan. Oh, modal yang ID-nya adalah static
backdrop ini ya. Jadi harus diperhatikan ya. Nah, ini ketika kita mau ganti ini di modalnya juga harus kita ganti ya. Misalnya di sini modal tambah ya. Silakan di save. Kemudian ini boleh kita copy aja ya. Kita copy aja, kita blok, kemudian kita copy, lalu pastekan di sini. Nah, ini kan modal ya. Modal, kemudian ID-nya static backdrop, ini silahkan dipastekan aja ya. Jadi dari static backdrop tadi menjadi modal tambah ya. Ketika kita save, kemudian kita refresh di sini, harusnya tampil ya. Nah, kalau misalnya tidak tampil, coba teman-teman cek lagi apakah ada salah penulisan atau bagaimana ya. Karena itu harus kita pastikan dulu tampil modalnya ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil instalasi modal. Kemudian kita langsung aja untuk desain formnya ya. Di sini kita desain form seperti ini. Caranya gimana? Caranya mudah sekali ya. Silahkan teman-teman kembali ke text editornya. Kita arahkan ke sini ya, ke modal ini. Kemudian kita tidak perlu pusing di berbagai sintaks ini. Kita langsung aja cari headingnya ya. Di sini ada modal title, kita ganti aja misalnya form data mahasiswa. Seperti itu. Kalau sudah silahkan di save. Kemudian kita refresh lagi di sini. Ketika saya tambah data, di sini sudah berubah menjadi form tambah data. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman rasa modalnya ini kecil ya, modalnya ini terlalu kecil, bagaimana cara mengubah menjadi besar ya? Di sini kita bisa tambahkan ya di modal fat ini ya. Di kelas modal ini kita tambahkan modal min LG ya, seperti ini. Kita tambahkan aja seperti ini. Kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh. Ketika saya klik tambah data, nah modalnya sudah membesar gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan pilihan ya. Kalau misalnya inputan teman-teman itu menggunakan butuh modal yang besar, silakan teman-teman tambahkan seperti ini ya, modal LG ini. Namun di sini karena inputan kita sedikit ya, dan ini juga cuma latihan, jadi saya tidak belum butuh untuk menggunakan modal yang besar ya. Kan di save. Kemudian kalau sudah sampai di sini ya, di modal body ini silakan kita tambahkan form ya. Tag form untuk persiapan tabelnya ya. Persiapan inputan. Di sini kita tambahkan form. Kemudian kita tambahkan method ya, method. Kita isikan post. Lalu actionnya. Nah, actionnya nanti kita akan arahkan ke sini, ke aksi CRUD.php ya. Nah, jadi nanti kita mau simpan, edit, dan hapusnya itu ada di dalam file ini ya. Nah, jadi kita ndak jadikan satu ya, seperti yang sebelumnya kan kita jadikan satu tuh, CRUD-nya kita jadikan satu halaman. Nah, untuk ini biar lebih rapi codingan kita kumpul aja jadi satu di sini. Nanti simpan, edit, hapusnya kita simpan di sini, aksi CRUD ya. .php. Silakan buat dulu seperti itu. Lalu kita kembali ke dokumentasi ya. Silakan teman-teman kembali ke dokumentasi Bootstrap. Silakan cari sini form ya, form control. Oke, kalau sudah silakan dicari ya, silakan diklik. Copy to clipboard, ini kita copy aja sampel ini. Copy, lalu pastekan di dalam form ya. Silakan teman-teman pastekan di dalam form ini. Silakan di save. Kemudian di save, kemudian dicoba di refresh ya di sini. Pastikan tampil dulu. Nah, di sini sudah tampil ya, form kita sudah tampil. Oke, tinggal kita ubah-ubah aja ya. Nah, misalnya di sini label for ini saya tidak butuh ya, saya hapus saja biar lebih rapi kelihatannya. Form label ini, email addressnya ini saya ganti menjadi name. Kemudian tipenya bukan email tapi teks ya. Lalu di sini form control, ID-nya ya, ID ini kita hapus juga ya, kita belum butuh. Kemudian placeholder-nya ini misalnya masukkan name Anda. Nah, kalau sudah di sini kita tambahkan aja nama ya, name ya, name. Nanti di sini name-nya adalah tnim ya. Silakan dipastikan sama ya. Di sini tnim artinya text field name ya. Kemudian kita coba save dulu. Kita pastikan dulu berhasil. Oke ya, berhasil ya. Kemudian name ini kita boleh copy aja ya.
grup ini MB3 ini kita blok, kita copy aja, kemudian pastekan di bawahnya, ganti menjadi nama lengkap ya. Kemudian di sini kita ganti aja T nama, kemudian masukkan nama lengkap Anda gitu ya. Lalu kita butuh alamat ya. Di sini kita gunakan text area ini seperti yang tadi. Formnya ini saya hapus, kemudian labelnya saya ganti menjadi alamat. Lalu ID-nya ini saya hapus ya, saya ganti menjadi name ya. Name-nya saya beri T alamat. Kemudian row-nya tetap. Kalau sudah, ini kita boleh copy ya. Kita pastekan di sini. Lalu di sini kita ganti menjadi prodi ya. Program studi, text areanya ini saya hapus, kita ganti select ya. Select. Kemudian kita tambahkan kelas form select ya. Kemudian di sini name-nya kita tambah ya. Name kita kasih T prodi ya. T prodi, kemudian isinya di dalam sini option ya, kita kasih option kosong aja dulu. Kemudian di bawahnya kita kasih value nanti kita kasih gini, misalnya D3 manajemen informatika. Nah ini kita copy aja, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya. Kita biarkan sama aja biar mudah ya. Di sini kita ganti S1 Sistem Informasi, kemudian di bawahnya S1 Teknik Informatika. Oke, silahkan di save, kemudian di refresh ya. Kemudian di sini kita coba. Oke, sudah berhasil ya. Name, nama, alamat, prodi. Kemudian ini lagi kita sesuaikan ya untuk buttonnya ini. Silakan teman-teman buat dulu seperti ini ya. Kalau sudah, kita ke bawah. Nah, perhatikan ya, ini formnya ya, buttonnya ini kita mau buat di dalam form ini, berarti formnya ini yang kita ganti posisinya ya. Silakan teman-teman coba cari dulu di sini form pembuka ini, kita cut aja, kemudian kita pindahkan di atasnya modal body ini ya. Di modal body ini kita pastekan. Kalau sudah dipaste seperti itu, kemudian di bawah sini formnya ini kita ganti, kita pindahkan di bawah sini ya. Kita pindahkan di bawah penutup div modal footer ini ya. Oke, nah jadi form ini berada di bawah sini ya. Lalu button ini berada di dalam tag form kita. Oke, sampai situ. Silahkan teman-teman buat seperti ini ya. Ini saya mau ganti menjadi simpan, kemudian buttonnya tetap primary, lalu untuk close saya ganti menjadi keluar, lalu button secondary-nya ini saya ganti menjadi danger ya, warna merah. Kalau sudah silahkan di save, refresh, klik tambah data. Oke, sudah berhasil. Nah ini tombolnya ini saya mau tukar posisinya ya, simpan di sebelah kiri dan keluar di sebelah kanan. Maka ini kita tinggal ganti posisinya, simpan ada di atas sini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh lagi. Kita coba ya, misalnya saya tambahkan seperti ini. Ketika saya klik simpan data, maka nah di sini dia belum berubah ya. Silakan kita coba lihat lagi. Oh iya, di sini tipenya bukan button ya, tipenya adalah submit karena kita mau submit form ya. Silahkan di save, kemudian di refresh lagi. Kita coba tambah data. Ini saya kasih sembarang aja dulu. Saya simpan. Nah, maka dia akan mengarahkan ke sini. Aksi crud.php. Nah, namun ini kan halamannya belum kita buat ya. Filenya belum kita buat. Nah, maka kita akan coba buat setelah ini ya. Silakan teman-teman pastikan dulu ini sudah berubah. Oh iya, di sini kita tambahkan name ya. Untuk simpan ini di samping kelas btn ini kita tambahkan name, kita kasih nama B simpan ya. Silakan teman-teman save, kemudian pastikan dulu berhasil ya seperti ini. Kita akan coba buat file baru ya yang namanya aksi _crud.php. Silakan teman-teman arahkan ke sini. Kita buatkan file baru namanya aksi _crud.php. Seperti itu ya.
Nah, kalau sudah, kita akan coba save ya. Kita refresh di sini. Ketika kita tambah data, kemudian ini kita isi sembarangan. Ketika kita simpan, nah maka dia akan ngarahkan sini. Sudah tidak error, tapi belum ada apa-apa ya. Kita belum isikan codingannya seperti ini. Jadi di video kali ini kita cukup ya untuk membuat instalasi modal kita ya. Kita sudah berhasil instalasi modal, kemudian kita juga sudah berhasil membuatkan formnya ya, formnya beserta file aksi CRUD ini. Nah, nanti kita akan coba lengkapi codingannya ya. Silakan teman-teman pastikan dulu berhasil, modalnya berhasil dijalankan dan isinya berhasil disimpan gitu ya. Formnya berhasil dibuat ya. Silakan teman-teman pastikan dulu berhasil. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait membuat CRUD, PHP, MySQL dan Bootstrap 5 ya. Di sini kita menggunakan modal. Di video sebelumnya kita sudah berhasil instalasi modalnya ya. Silakan teman-teman lihat ya, di sini ketika kita tekan tombol tambah data, maka data kita atau modal kita tampil ya. Modal kita tampil di sini ya. Namun di sini belum kita lakukan simpan data, kita baru melakukan instalasi Bootstrapnya ya. Dan modalnya silakan teman-teman pastikan dulu berhasil tampil modalnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan lanjutkan pembuatan database dan lain-lainnya. Silakan teman-teman buka kembali projectnya. Kita akan lanjutkan untuk membuat database. Silakan teman-teman buka dulu localhost PHP adminnya. Lalu silakan teman-teman buatkan database baru ya. Klik new. Di sini kita beri nama misalnya db_crud underscore modal ya. Nah, kita buat saja seperti itu. Kalau sudah, silahkan dibuat ya, di create. Kemudian di sini kita buatkan tabel namanya tmhs ya. Fieldnya misalnya di sini kita kasih 5 ya. Lalu silahkan klik go. Kita buatkan fieldnya yang pertama ID MHS, tipe datanya integer, panjang karakternya itu 11. Kemudian di sini ID MHS ini kita buat di auto increment dan sebagai primary key ya. Silakan teman-teman klik AI ini, kemudian klik primary lalu go ya. Kemudian di sini kita buat name ya. Field name, nama, kemudian alamat, lalu prodi ya. Prodi. Name ini kita kasih Farja, kemudian 150 panjang karakternya. Oh sorry, name ini kita kasih 10 aja. Kemudian nama 150. Alamat juga kita kasih 150. Kemudian prodi saya kasih 20 ya, atau 25. Silakan dibuat seperti ini. Lalu silakan di go ya, di save ya. Silakan di save. Oke, kalau sudah di save, nah silakan kita langsung aja masukkan datanya ya, data sementara. Silakan teman-teman klik insert ini, lalu kita masukkan misalnya 20 50 001, namanya Muhammad Hafid, alamatnya Lingkas, kemudian prodinya S1 Sistem Informasi. Kemudian di bawah sini kita isikan misalnya 22.51.002. Kemudian namanya Muhammad Uwais. Lalu dia ditarakan, kemudian prodinya misalnya S1 Teknik Informatika. Oke, silakan teman-teman go ya, jangan go yang di sini tapi go yang di bawah sini biar datanya keduanya tersimpan ya. Silakan di go. Oke, sudah berhasil di insert 2 baris ya. Ketika kita browse, maka data kita sudah tampil seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman kembali ke text editornya ya. Di sini kita akan tambahkan lagi satu file namanya koneksi.php ya. Silakan teman-teman buat dulu ya.
Ini koneksi titik PHP. Kita akan simpan koneksi database kita di sini ya. Jadi nanti di index dan di aksi CRUD ini kita tinggal include-kan aja ya, atau kita panggil. Di sini kita tambahkan dulu tag PHP. Kemudian kita buat begini ya. Di sini kita koneksi database ya. Kita kasih komentar dulu. Lalu di situ kita isikan user atau server dulu ya. Server sama dengan localhost. Kemudian user ya. User di sini kita isikan root. Kemudian password kita isikan kosong aja karena kita belum memiliki password di database kita. Database kita namanya apa tadi ya? Namanya adalah dbcrud_modal ya. Berarti sini dbcrud_modal. Kalau sudah silahkan di save ya. Nah nanti untuk username, password, dan database ini silakan teman-teman menyesuaikan ketika teman-teman sudah online kan aplikasi ini, atau di server teman-teman ya, di web server teman-teman memiliki settingan yang berbeda ya, misalnya username atau passwordnya ada, silakan teman-teman isi ya. Kemudian di bawahnya kita buat koneksinya. Di sini kita tampilkan atau kita buatkan variabel koneksi sama dengan mysql kemudian connect. Lalu kita panggilkan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas, yaitu variabel server yang pertama. Kemudian yang kedua itu user. Yang ketiga itu password. Lalu yang terakhir adalah database. Kemudian kita tampilkan or die ya, ketika ada pesan error maka dia akan ditampilkan menggunakan mysql kemudian error ya, error. Kemudian di sini kita tampilkan atau kita panggil variabel koneksinya ya. Oke, silahkan di save dulu ya, silakan teman-teman ketikkan, pastikan sama ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba panggilkan koneksi database kita di dalam indeks ini ya. Silakan teman-teman arahkan di paling atas ya, di paling atas ini, di atas doctype ini kita tambahkan aja PHP ya. Kemudian di sini kita kasih keterangan panggil koneksi database. Cara panggilnya gimana? Cara panggilnya menggunakan include kemudian koneksi titik PHP ya. Nah, jadi ini nama file ya, koneksi titik PHP ini nama file. Kalau teman-teman buatnya koneksi database titik PHP ya boleh juga ya, enggak masalah. Silakan di save. Kemudian di refresh di sini ya. Nah, kalau tidak ada error berarti koneksi kita berhasil. Kalau ada error seperti ini, misalnya ini saya hapus T-nya, saya save. Kemudian saya refresh di sini. Nah, ketika ada pesan error seperti ini, jangan panik ya, kita tinggal baca aja errornya, kita cari kesimpulan bahwa di sini dia katakan host is no ya, artinya tidak dikenali hostnya. Nah, berarti ini hostnya kita tambahkan T ya, host localhost. Kalau sudah silakan di refresh lagi. Nah, kalau sudah tidak ada tampil apa-apa ya, tidak ada tampil error, berarti koneksi database kita berhasil ya. Oke, jadi silakan teman-teman buat dulu databasenya, tabelnya, kemudian isi dulu datanya, lalu buatkan file koneksi dan buatkan koneksi databasenya ya. Kemudian silakan panggil di index. Kalau tidak ada terjadi error, maka koneksi teman-teman sudah berhasil ya, koneksi database kita sudah berhasil. Silakan teman-teman buat dulu ya. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Silakan teman-teman simak dulu videonya ya. Silakan teman-teman simak, pastikan berhasil dulu. Kalau tidak berhasil silakan dicoba cek apa kira-kira kesalahannya ya. Oke, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD, PHP, MySQL dan model Bootstrap 5 ya.
Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat database ya. Kita sudah berhasil membuat database, kemudian kita juga sudah berhasil membuat koneksinya ya. Kita sudah berhasil membuat koneksinya, lalu kita juga sudah berhasil menambahkan ke indeksnya ya dengan cara ya, menggunakan include seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan coba lanjutkan dengan menampilkan isi dari database ini ya, dimana kita sudah menambahkan datanya ya. Di sini ada 2 data, kemudian kita akan coba tampilkan dalam sini. Silakan teman-teman buka kembali projectnya, lalu silakan teman-teman arahkan ke bawah sini ya. Silakan teman-teman arahkan ke tabelnya. Kemudian kita akan coba buat seperti ini. Silakan teman-teman arahkan ke bawah TR ini ya. Di sini kita akan coba looping TR yang ada di sini. Oke, jadi isi datanya ini kita akan looping. Silahkan teman-teman tambahkan dulu space, lalu kita tambahkan tag PHP. Kemudian di sini kita buatkan misalnya ini persiapan menampilkan data. Oke, kalau sudah di sini di bawahnya kita akan tambahkan nomor sama dengan 1. Ini untuk perulangan kita ya, 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya ya untuk nomor urutnya. Kemudian di bawahnya kita buatkan string tampil sama dengan mysqli, kemudian query, lalu di sini kita panggil koneksinya yaitu string koneksi, koma kita tampilkan query-nya ya. Query-nya adalah select bintang from, nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah tmhs order by id mhs DESC. Nah, artinya kita akan coba menampilkan data kita berdasarkan urutan terbesar ya. Jadi misalnya data terakhir dia akan ditampilkan pertama seperti itu. Kemudian di bawahnya kita lakukan perulangan while, kemudian buka dan tutup kurung biasa. Di sini string data sama dengan mysqli, kemudian fetch array, kita masukkan ke dalam array dari query kita yaitu string tampil gitu ya. Kemudian titik 2 ya. Nah, di sini hati-hati ya. Titik 2, kemudian kita langsung buatkan aja end while-nya di bawah sini ya. Kita tambahkan tag PHP. Kemudian kita isikan end while. Seperti itu. Kalau sudah silakan di-save. Oke, kalau sudah sampai sini kita buatkan tag PHP-nya di sini ya. Kita coba tampilkan datanya. Di sini kita buat dulu gini, tambahkan tag PHP sama dengan string nomor plus plus ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba refresh ini ya. Pastikan tidak ada yang error. Kalau sudah di refresh, nah nanti di sini datanya sudah ada 2 ya. Nah, namun di sini kan masih name, namanya masih sama nih karena kita belum tampilkan dari database. Oke, nomornya sudah berhasil ya. Kemudian selanjutnya kita tampilkan name-nya. Oke, sama dengan string data. Kemudian di sini name ya. Silakan di save, kita refresh ini, perhatikan name-nya. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah name-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk nama ya. Ini tag PHP data, kemudian di sini nama. Kita lanjutkan aja untuk ini ya, untuk alamat ya, alamat dan prodi ya. Nah, ini yang di bawah ini saya hapus saja. Silakan teman-teman buatkan seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh, perhatikan datanya. Oke, data kita sudah menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan data yang ada di database ini. Nah, jadi ketika kita tambah lagi datanya, misalnya 155001, namanya Indrianti, kemudian alamatnya Juwata Laut, kemudian prodinya S1 Sistem Informasi. Saya save. Perhatikan datanya di sini ya. Ketika saya refresh, maka datanya tampil ya. Datanya tampil berdasarkan urutan ID tertinggi ya. Nah, di sini ID Indrianti 3 ya, maka dia ditampilkan pertama kali ya karena kita tampilkan datanya berdasarkan ID descending ya.
Oke, jadi sampai sini data kita sudah berhasil tampil ya. Nah, nanti ketika kita klik tambah data, kemudian di sini kita tambahkan datanya, kita simpan, maka datanya muncul di sini ya. Nah, jadi silakan teman-teman coba buat dulu ini ya untuk menampilkan datanya, pastikan berhasil dulu. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke step simpan data ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar CRUD dengan PHP, MySQL, dan modal Bootstrap 5 ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data kita dari database ya. Nah, dan kali ini kita akan coba menambahkan datanya ya. Kita akan coba melakukan simpan data. Silakan teman-teman buka kembali projectnya. Kemudian di sini kan kita sudah membuat masing-masing komponen kita itu ada namanya ya. Jadi untuk nim, tnim, nama, tnama, alamat ya alamat, dan prodi itu tprodi ya. Lalu di sini juga button simpannya kita sudah buatkan namanya ya, yaitu bsimpan. Nah, lalu di sini juga kita sudah buat di formnya. Actionnya kita akan arahkan ke aksi CRUD ya, dimana itu sudah kita buat juga filenya ya, aksi_crud.php. Nah, maka silakan teman-teman klik di situ ya, silakan teman-teman klik di situ, karena ketika kita tambah data kemudian kita isi lalu kita tekan tombol simpan, maka dia akan mengarahkan ke aksi CRUD ini ya. Nah, dimana di sini belum kita simpan apa-apa codingannya. Silakan teman-teman arahkan ke situ. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah untuk membuat simpan data ya. Ya adalah kita panggil dulu koneksi database ya. Panggil koneksi database. Oke, menggunakan include. Kemudian di sini kita isikan koneksi.php. Nah, silakan teman-teman save. Kemudian kita akan coba langsung di sini ya. Jadi ketika kita tekan tambah data, masukkan datanya, tekan tombol simpan, dia akan lakukan simpan data. Nah, caranya kita uji dulu sini ya. Kita kasih keterangan dulu. Uji jika tombol simpan diklik. Nah, maka kita buatkan pengujian if isSet. Nah, seperti biasa lah ya, kalau teman-teman sudah pernah ngikutin video saya sebelumnya, harusnya sudah paham lah apa yang kita ketikkan ini ya. Kemudian if isSet, kemudian string post, lalu pembuka dan penutup kurung kurawal, bsimpan ya. Maka, nah bsimpan ini dari mana? Bsimpan ini dari nama tombol simpan kita yang ini ya. Jadi jika tombol simpan ini diklik, maka dia akan melakukan simpan data ya. Nah, di sini kita buatkan persiapan simpan data baru ya. Ini simpan data baru. Kemudian di sini kita buatkan variabel simpan sama dengan MySQL query. Kemudian kita panggilkan koneksinya. Lalu kita siapkan query-nya adalah insert into, kemudian nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah tmhs, lalu kita sebut field kita yang akan kita simpan datanya ya, yaitu nim, nama, alamat, dan prodi ya. Berarti di sini nim, nama, koma, alamat, dan prodi ya. Jadi pakai koma ya. Alamat, prodi. Lalu kalau sudah, isinya apa ya? Isinya kita buatkan begini. Berarti di sini values. Nah, hati-hati ya. Ini values, kemudian pembuka dan penutup kurung biasa. Di dalamnya kita tambahkan petik 1, lalu kita tambahkan string underscore post. Di sini kita siapkan, nah kita panggil nama name komponen kita, yaitu tnim ya. Nah, hati-hati ya, tidak menggunakan petik 1 ya di dalamnya, karena sudah diwakilin sama yang ada di sini. Nah, kalau sudah seperti ini saya coba enter ya, enter seperti ini. Lalu ini saya kasihkan koma, dan ini saya copy aja.
Ini saya copy, kemudian saya pastekan di bawahnya sini. Nah, kita buat rapi ya. Nah, begini ya. Oke, kalau sudah, ini kita biarkan seperti ini. Lalu ini kita tinggal ganti T name, T nama ya. Kemudian T alamat dan T prodi. Hati-hati, oleh karena T prodi ini sudah di akhir, berarti koma yang terakhir ini kita hapus, lalu yang ini kita kasih naik ke atas ini. Nah, jadinya begini. Ya, jadi ini pembuka dan ini penutup kurung biasanya, lalu komanya sudah tidak ada ya, cuma sampai di sini aja. Oke, sampai sini kita silakan save. Nah, hati-hati ya untuk T name T nama ini dari mana? Sekali lagi dia dari masing-masing nama komponen ini ya. Nah, oke, kalau sudah di bawah situ kita buatkan pengujian ya. Kita buatkan pengujian jika simpan sukses. Nah, berarti if string simpan, jika simpannya sukses, maka kita akan echo, kemudian kita manfaatkan JavaScript ya. Script, kemudian di sini kita tambahkan alert. Kemudian pesannya apa? Pesannya adalah simpan data sukses. Nah, kemudian kita buat gini. Kemudian kalau misalnya simpannya berhasil ya, alertnya ditampilkan, kemudian kita kan posisinya ada di aksi titik PHP nih, aksi CRUD titik PHP nih. Ketika datanya sudah tersimpan, pesannya tampil, kita mau diarahkan kembali ke indeks. Caranya kita tinggal buat begini, dokumen titik location sama dengan kita sebut nama file kita yaitu index titik PHP. Nah, kalau sudah silakan di save. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, ini kan jika simpan sukses. Else, nah maka kalau simpannya gagal gimana? Nah, ini kita copy aja. Kita copy, pastekan, kemudian tinggal diganti simpan data sukses jadi simpan data gagal. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita coba refresh ya. Silakan di save dulu ini, pastikan sudah betul penulisannya. Video ini boleh di stop dulu, kemudian teman-teman pastikan sudah sama codingannya. Kalau sudah silakan di save. Lalu kita coba refresh sini. Saya coba tambah data, misalnya di sini 10.50.001 Muhammad Anwar misalnya gitu ya. Alamatnya Tanjung Selor. Kemudian prodinya sistem informasi. Ketika saya klik tombol simpan, maka di sini muncul pesan simpan data sukses. Ketika kita klik OK, maka data Muhammad Anwar masuk ya, masuk sampai di sini. Oke ya, jadi sampai sini sudah berhasil ya simpan data kita. Silakan teman-teman coba dulu, pastikan datanya tersimpan dan tidak ada yang kurang ya. Di sini NIM-nya betul, alamatnya betul, namanya betul, jurusannya betul gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman pastikan simpan data berhasil ya. Nah, di sini nanti kita akan coba kerjakan ubah dan hapusnya ya. Nah, jadi silakan teman-teman simak dulu ini ya. Jadi yang pertama kita uji dulu. Jika tombol simpannya diklik, maka kita akan persiapan untuk simpan data. Kita siapkan query-nya, lalu kita uji jika simpan sukses maka tampilkan pesan dan kita diarahkan kembali ke halaman awal kita yaitu index.php. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk simpan data dengan modal ini. Jadi saya rasa cukup mudah ya, cukup mudah sekali dan file kita juga jadinya rapi ya. Di sini simpan, edit, hapusnya nanti kita jadikan satu di aksi CRUD ini. Sementara indeksnya sudah lumayan rapi ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD dengan PHP, MySQL dan modal Bootstrap 5 ya. Nah, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil menambah data ya. Jadi kita sudah berhasil menyimpan data kita ke dalam database. Nah, dalam video kali ini kita akan coba menampilkan data yang akan kita ubah ya. Misalnya saya klik ubah di sini, nanti akan ada pop up ya seperti ini. Nah, jadi ini contohnya, misalnya kita klik ubah, maka akan muncul pop up atau modal kita, kemudian kita akan otomatis terisi datanya ya. Jadi name, nama sampai dengan prodi itu otomatis menyesuaikan dengan data yang akan kita ubah. Jadi contohnya saya klik ubah untuk Muhammad Uwais Al-Qarni ini. Ketika saya klik ubah, maka modalnya tampil, name-nya tampil, kemudian namanya tampil sampai dengan prodinya. Jadi ketika kita mau ubah misalnya Kalimantan Utara Indonesia misalnya ya. Kemudian ketika saya klik ubah, maka datanya akan terubah seperti ini ya. Jadi Tarakan Kalimantan Utara Indonesia. Nah, gimana cara buatnya? Caranya mudah sekali. Silakan teman-teman buka kembali projectnya ya. Silakan teman-teman buka kembali projectnya. Kemudian kita fokusnya ke indeks ya, indeks.php. Kemudian di sini ada yang akan kita lakukan yaitu modal tambah ya. Jadi di sini kan kita sudah berhasil menampilkan modal tambah ini ya. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Jadi ini kita mau copy, kita pindahkan ke dalam ubah ini ya. Nah, silakan teman-teman kembali ke text editornya. Silakan cari komentar ini ya, awal modal ini dimana kita sudah buat. Kalau teman-teman tidak buat, berarti silakan teman-teman carikan div untuk modal ini ya. Jadi ID-nya di sini modal tambah, silakan teman-teman cari. Kemudian itu kita blok aja ya. Silakan teman-teman blok. Caranya silakan diblok mulai dari awal div ini sampai dengan penutupnya, atau kita langsung klik aja di sini, kemudian kita tutupnya lewat sini. Nah, di sini kan ada baris ya, barisnya, kemudian di situ ada panah ke bawah, silakan teman-teman klik. Nah, jadi pastikan di sini tertutup ya, pembuka div dan penutupnya. Lalu kita kopinya mulai dari sini aja, komentar awal modal ini sampai dengan akhir modal. Silakan teman-teman blok, kemudian silakan di copy. Lalu silakan teman-teman pastekan di bawah TR ini ya. Nah, jadi kita mau modalnya ini akan looping ya. Nah, jadi modal ini kita akan buat dia looping. Kalau sudah silakan di save. Kemudian nanti ini modal ya. Ini kan yang barusan kita copy nih. Nah, perhatikan ya, hati-hati. Jadi modal kita posisinya ada di bawah TR ini ya. Di bawah penutup TR atau di bawah baris ini ya. Jadi pembuka dan penutup TR kita kopikan di situ ya, kita pastekan di situ modal kita. Nah, dengan catatan modal kita itu masih dalam perulangan while ya. Nah, dalam perulangan while. Jadi modal kita ini kita akan looping sebanyak data ya. Jadi misalnya data 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya dia akan looping gitu ya. Nah, ini cara yang paling mudah karena kita di sini tidak menggunakan jQuery ya. Kalau kita menggunakan jQuery, kita tidak perlu menggunakan hal seperti ini ya. Nah, tapi tidak masalah, ini buat belajar ya. Kita tidak masalah buat seperti ini ya. Kemudian kalau sudah teman-teman pastekan di sini ya. Nah, kalau sudah teman-teman pastekan di sini, ada hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita harus ubah ID-nya dulu ya, karena di sini ID itu tidak boleh ada yang sama dalam sebuah halaman gitu ya. Nah, jadi di sini modal ubah kita ganti menjadi modal tambah ya. Modal tambah ini kita ganti menjadi modal ubah seperti ini ya. Nah, jadi tadinya modal tambah sudah kita ubah menjadi modal ubah. Nah, namun di sini kan anggaplah modalnya looping nih sebanyak data. Kemudian di sini kan ID-nya masih sama, berarti modal ubah gitu ya. Semua data itu modal ubah. Nah, biar dia unik ya, kita tambahkan seperti ini. Silakan tambahkan tag PHP di samping modal ubah ini ya. Jadi modal ubah, kemudian kita tambahkan tag PHP, kemudian sama dengan kita akan cetak nomor ya. Nah, hati-hati, nomor ini dari mana? Nomor ini dari atas sini ya. Nah, nomor ini dari atas ini, karena nomor ini kan tidak mungkin ada yang sama ya, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Nah, kita mau dia nanti begini, modal data 1
dia akan membuat modal satu ya, atau kita save aja dulu. Kemudian saya coba lihatkan ya, ini kita refresh dulu. Kemudian ketika kita klik Ctrl U ya, nah atau kita view pictures-nya, silakan teman-teman arahkan ke bawah. Nah nanti di sini ini kan data kita nih ya. Nah ini TR-nya, kemudian ya di bawahnya coba teman-teman perhatikan, di situ ada modal ya. Di sini ada awal modal sampai dengan akhir modal. Perhatikan modalnya ya. Perhatikan modalnya. Nah, di sini modal ubah 3. Di atasnya ada ya. Di atasnya ada lagi data ya. Nah, di sini kan header kita, kemudian ini data kita mulai dari sini, kemudian di bawah TR ini ada modal ubah ya. Nah, di mana di sini kita sudah sesuaikan ID-nya. Jadi modal ubah 2, kemudian di bawahnya modal ubah 3 sampai dengan seterusnya. Jadi modal kita sudah unik ya, tidak ada yang sama ID-nya. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan dulu ya. Kita pastikan modal kita ini tidak ada yang sama ID-nya ya. Karena nanti kita akan manggil modalnya itu berdasarkan ID. Oke, kalau sudah dibuat seperti itu, silakan teman-teman buat dulu seperti ini ya. Jadi pastikan aja sama ya. Nah, ini sebenarnya terserah dari teman-teman mau menggunakan nomor boleh, NIM boleh gitu ya. Tapi biar seragam kita menggunakan nomor aja ya. Oke, kalau sudah sampai di sini, hal yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan ubah komponennya ya. Nah, penamaan komponennya kita akan coba rubah. Misalnya di sini kita buat, atau kita buat begini aja ya. Nah, di sini kan silakan teman-teman arahkan ke form ya, ke form, kemudian aksi CRUD kita tetap ada di posisi ini ya. Akan kita aksinya atau actionnya kita akan arahkan ke aksi CRUD, jadi ini tidak perlu dirubah. Kemudian di bawah sini ya, di sini name-nya kan ada tnim. Nah, di situ kita tambahkan spasi di bawah, di sebelahnya kita tambahkan value. Nah, kemudian value ini dari mana? Kita tambahkan tag PHP dulu ya. Sebentar ya, saya enter aja dulu ini biar kelihatan ya. Nah, seperti ini, atau ini saya sembunyikan dulu sidebarnya. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di samping name ya, tnim spasi, kita tambahkan value sama dengan kita tambahkan gini, string data. Lalu dari mana? Fieldnya ini kita ambil dari field yang ada di tabel kita ya, di database kita sini. Jadi CRUD modal, kemudian TMHS, nanti di sini ID, MHS, NIM sampai dengan prodi ya. Kita ambil untuk NIM ya. Jadi hati-hati penulisannya ya. Nah, jadi di sini string data NIM. Nah, mungkin teman-teman bingung ini string data ini dari mana gitu ya. Variable data ini dari mana? Variable data ini dari sini ya. Nah, dari perulangan ini, ingat kita masih posisinya dalam perulangan while ya. Jadi kita masih boleh menggunakan variable ini gitu ya. Nah, jadi kita masih bisa menggunakannya. Nah, silakan teman-teman buat begitu dulu. Kemudian ini boleh kita copy ya. Ini kita boleh copy mulai dari value sampai dengan penutupnya ya. Ini kita copy aja, kemudian pastekan di samping T nama ini. Nah, untuk nama lengkap kita pastekan aja di situ. Lalu kita ganti menjadi nama ya. Coba lihat fieldnya bagaimana penulisannya, nama aja ya. Oke, kalau sudah boleh kita lakukan hal yang sama untuk alamat. Oh sorry, untuk alamat kita kopikan ininya aja tanpa value ya. Kita kopikan tag PHP-nya aja, kemudian kita pastekan di sini. Ingat, text area jangan kita enter ya, karena kalau kita enter seperti ini, maka dia akan menilai spasinya ya. Jadi spasinya itu ada. Jadi kalau teman-teman save, kemudian belum bisa kelihatan ya, karena ini modal kita belum bisa kita panggil. Tidak masalah, ini kita buatnya jadi seperti ini ya. Intinya jangan di enter ya. Kalau text area tuh jangan di enter, karena dia akan spasi kita akan dinilainya ya. Jadi ada karakter lah dibacanya seperti itu. Nah, jadi kita buat begini aja. Jadi ini satu baris ya. Nah, kita buat dia begini. Sorry, ini kita buat dia begini. Kemudian namanya kita sesuaikan fieldnya alamat ya. Alamat seperti itu. Kalau sudah silahkan di save. Kemudian untuk prodi kita tambahkan di sini aja. Ini kan ada action kosong nih ya, action kosong di sini ya.
Coba teman-teman perhatikan di sini ada action kosong, kita tambahkan aja di situ value, kemudian kita tambahkan tag PHP seperti ini. Nah, lalu kita isikan prodi ya. Oke, di sini kita isikan prodi. Kemudian ininya kita boleh copy tag PHP ini, kita pastekan di sebelahnya. Lalu kita ganti, oh ya tetap prodi. Kalau sudah silahkan di save ya. Lalu kalau sudah ini ya. Jadi kalau sudah prodi ini kita ke tombol ya, tombol simpan. Ini kita ganti namenya menjadi B ubah ya. Kemudian di sini simpannya kita ganti aja tulisannya, jangan simpan, kita ubah aja gitu ya. Kemudian keluarnya tetap ya. Oke, sampai sini selesai ya. Silakan teman-teman pastikan dulu sama ya. Mulai dari awal modal ini ID-nya kita sudah ubah, kemudian kita tambahkan tag PHP, string nomor kita panggil biar ID-nya unik ya, tidak ada yang sama dalam satu halaman. Kemudian kita tambahkan value di masing-masing komponen ya. Value, kemudian dari string data, kemudian name, nama sampai dengan prodi ya. Silakan teman-teman lakukan hal yang sama seperti ini. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kalau kita refresh di sini ya. Kalau kita refresh di sini, kemudian saya klik ubah, belum ada aksi ya, belum ada aksi apa-apa ya, tapi kita sudah siapkan nih modalnya, tapi belum kita beri aksi di tombol ini. Nah, caranya kita beri aksi bagaimana? Silahkan teman-teman kembali ke text editornya, lalu arahkan ke sini ya. Jadi kita arahkan ke baris data yang akan kita looping ini, kemudian kita cari link ubah ini ya, kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah punya trigger ya, button trigger untuk memanggil modal, yaitu di tombol tambah ya, di button tambah ini. Nah, ini kan triggernya untuk menampilkan modal. Nah, itu boleh kita copy ya, kita copy kelasnya aja. Silakan teman-teman arahkan ke atas, kemudian cari yang tombol ya di sini ya. Keterangannya tombol atau button trigger modal ini silakan teman-teman cari, kemudian silakan teman-teman copy mulai dari data ini ya, data BS toggle modal, kemudian data target ya, mulai dari sini ya, mulai dari data ini sampai dengan penutup dari data BS target ini. Silakan teman-teman blok, kemudian copy. Kita akan coba pastekan ke sini. Silakan teman-teman cari lagi ya link ubah kita ini. Silakan teman-teman beri spasi di penutup kelas ini, kemudian pastekan di situ. Nah, jadi kita sudah tambahkan begini. Kemudian kita tambah atau kita ubah ya. Jadi modal tambah menjadi modal ubah. Hati-hati penulisannya, pastikan sama ya. Modal ubah, U-nya huruf besar ya. Nah, jadi kalau kita klik atau kita blok, nah nanti dia akan memblok juga ini. Modal ubah, U-nya huruf besar. Seperti itu ya. Nah, ini tidak perlu diubah, ini tidak perlu diubah. Yang kita ubah hanya nama modalnya tadi. Modal tambah jadi modal ubah. Kemudian jangan lupa kita beri seperti ini ya. Nah, tag PHP atau ini boleh di copy lah. Ini boleh di copy. Kalau teman-teman masih ragu, ID-nya ini boleh kita copy ya, mulai dari modal ubah ini sampai dengan penutup PHP ini kita copy, kita blok kemudian kita copy, lalu kita ubah yang ini. Hati-hati ya, pagarnya jangan ya, pagarnya jangan, kita langsung ubah seperti itu. Kita pastekan ya, jadi nantinya dia begini. Nah, seperti ini ya, modal ubah, kemudian ada nomor ya, variabel nomor yang sudah kita panggil dari atas ini ya. Oke, silahkan di save. Nah, kalau sudah berarti modal kita sudah bisa dipanggil nih harusnya ya. Kalau sudah kita coba save ya. Kemudian kita refresh di sini. Nah, ketika kita klik ubah data ini, maka modalnya tampil dan datanya juga sudah tampil ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, di sini juga tombolnya harusnya simpan juga sudah kita ubah menjadi ubah ya. Nah, jadi kalau kita klik tambah data, modalnya tampil, datanya tidak ada, dan tombolnya simpan ya. Kemudian ketika kita klik ubah, misalnya saya panggil data Indrianti ini ya. Ketika saya klik ubah, maka NIM-nya tampil sama seperti yang di sini, Indrianti, kemudian alamatnya Juwata Laut, sistem informasi ya. Kita coba untuk yang teknik informasi.
Oke, muncul ya, teknik informatika sudah muncul, nama lengkapnya Uwais, buttonnya sudah berubah juga. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil ya menampilkan data yang akan diubah atau diedit ya di dalam modal kita. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali ya. Nah, kita tinggal looping modal kita di dalam perulangan while ini ya. Kita looping modal kita dalam perulangan while, kemudian kita beri ID unik dalam modal kita ya, berdasarkan target dari link ubah ini ya. Jadi targetnya dari mana? Targetnya itu modal ubah berapa? Misalnya modal ubah 2. Maka di sini dia akan cari modal ubah 2 tuh yang mana, maka itulah yang dia tampilkan seperti itu ya. Nah, jadi silakan teman-teman pastikan dulu berhasil modalnya tampil ya, tampil modalnya, kemudian juga muncul datanya ya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, silakan teman-teman simak dulu pelan-pelan video ini ya, jangan di skip-skip ya, karena kalau teman-teman skip biasanya ada yang kelewat seperti itu ya. Nah, jadi silakan teman-teman pastikan dulu tampil datanya. Nanti kalau sudah berhasil tampil semuanya, nanti kita akan coba ketika di data button ini diklik, maka dia mengubah data gitu ya. Nah, namun itu akan kita coba di video berikutnya ya, biar video ini tidak terlalu panjang. Oke, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk menampilkan data yang akan diubah di modal ya. Silakan teman-teman simak ya. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD dengan PHP, MySQL dan modal Bootstrap 5 ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data yang akan dirubah ya. Jadi ketika saya klik data ini ya, ketika saya klik button ubah ini, maka dia akan menampilkan data berdasarkan button ubah yang saya klik ya. Misalnya tadi saya klik Muhammad Uwais ya, saya klik button ubahnya, maka data Muhammad Uwais menampil ke dalam modal ini gitu ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan, ketika diklik tombol ubah ini, maka dia akan mengubah datanya. Nah, namun di sini belum tereksekusi ya. Nah, namun dia sudah berhasil mengarahkan ke aksi CRUD.php ini ya. Nah, kita akan coba lanjutkan. Silakan teman-teman buka kembali projectnya, lalu arahkan ke aksi ya, aksi CRUD ya, aksi CRUD. Silakan teman-teman pastikan dulu bahwa datanya sudah tampil seperti ini ya. Nah, kalau belum silakan teman-teman simak dulu di video sebelumnya. Oke, kalau sudah, kita arahkan ke aksi CRUD ini, kita langsung copy aja ya, biar dia mudah, biar dia cepat ya. Kita copy aja mulai dari keterangan atau komentar uji jika tombol simpan ini diklik. Ini kita boleh copy, kemudian pastekan di bawahnya ya, pastekan di bawahnya seperti ini. Kemudian kita uji jika tombol ubah. Nah, tadi kan tombol simpan, jadi ubah gitu ya, diklik. Kemudian ini if is set, jangan B simpan lagi tapi B ubah, dimana kita sudah buat tombol B ubah ya. Jadi di modal ubah kita ini kita beri nama untuk tombol ubahnya adalah B ubah atau button ubah ya. Nah, jadi jika B ubah diklik, maka di sini kita akan persiapan ubah data. Nah, kemudian query-nya bagaimana? Query-nya seperti ini. Nah, ini kita hapus aja query-nya ya. Ini kita hapus saja query-nya seperti ini. Oke, hati-hati ya. Nah, kita sisakan seperti ini ya. Kita sisakan seperti ini aja ya, yang tadi kita hapus. Yang ini kita hapus mulai dari insert sampai dengan penutup kurung biasa ini ya. Nah, kita sisakan seperti ini. Lalu kita buat dia begini. Update. Nah, ini kan ubah data ya, berarti update TMHS. Hati-hati, nama tabel kita adalah TMHS ya, TMHS. Kemudian set apa yang mau diubah gitu ya. Yang kita mau ubah adalah, saya enter dulu seperti ini. Yang mau diubah adalah name itu sama dengan string post, kemudian dari
tnim gitu ya. Nah, hati-hati ya. Tnim ini dari mana? Tnim ini dari sini ya. Dari modal ubah kita ya. Nah, di sini kan kita tetap ya. Name-nya ini sebenarnya bisa diubah bisa tidak ya. Namun di sini kita tidak ubah, tapi dengan catatan hati-hati ya. Hati-hati karena di sini ada dua modal jadinya. Modal untuk ubah dan modal untuk tambah yang ada di bawah sini ya. Nah, ini dia. Nah, jadi hati-hati, itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Oke, di sini tnim ya. Kemudian koma. Kita enter lagi di bawahnya, apa lagi? Misalnya nama sama dengan, kemudian string post, lalu t nama ya. Nah, perhatikan lagi, betul enggak t nama? Nah, betul ya, name-nya itu t nama. Kita lanjutkan. Oke, kalau ini boleh teman-teman copy paste ya. Ini teman-teman copy paste. Misalnya setelah itu alamat dan prodi ya. Dan prodi. Oke, kalau sudah ini dihapus saja ya, seperti itu. Nah, di sini hati-hati ya. Di sini hati-hati karena ini kan sudah akhir ya, akhir field yang akan kita rubah, maka komanya ya, komanya dihapus ya. Tadi kan ada koma seperti ini ya. Nah, ini komanya itu dihapus. Nah, lalu di sini kita tampilkan lagi where ya. Where berdasarkan apa yang kita mau edit. Nah, di sini ada yang kelupaan nih ya. Berdasarkan ID MHS sama dengan, nah sama dengan apa? Ini yang belum kita buat nih. Nah, silakan teman-teman save dulu, kemudian kita arahkan ke indeks ya. Kita arahkan ke indeks. Kemudian di sini kita mau tambah seperti ini ya. Nah, di bawah form ini ya. Di bawah form ini kita mau buatkan begini, input, kemudian tipe, teks, lalu name itu kita kasihkan ID MHS, kemudian value. Nah, kita buat begini, string data, kemudian ID MHS. Nah, kita buat dulu gitu ya. Oke, kalau sudah silahkan teman-teman buat begini dulu ya. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian kita coba dulu ya, kita coba dulu, silahkan ini di refresh. Jadi ketika saya klik ubah, maka ID dari Muhammad Anwar ini adalah 4, kemudian coba Indrianti, nah ID untuk Indrianti 3, kalau Muhammad Hafid, nah ID untuk Muhammad Hafid 1. Nah, jadi kita mau edit data berdasarkan ID ini ya, berdasarkan ID MHS ini. Nah, namun di sini kan jelek nih kelihatannya kalau kita tampilkan ID-nya di dalam teks seperti ini. Nah, caranya kita bisa hidden ini. Jadi text field ini kita hidden ya. Nah, caranya gimana? Caranya mudah sekali. Dari teks ini ya, di ID MHS ini, dari teks kita ganti menjadi hidden seperti ini ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Jadi ketika saya klik ubah data, maka sudah tidak tampil tuh ID-nya. Nah, adanya dia disembunyikan ya. Nah, namun ketika saya klik lagi Ctrl U, maka di sini kita bisa dapati lagi input tipe hidden, kemudian ID MHS name-nya, value-nya 4 gitu ya untuk Muhammad Anwar ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah berhasil hiddenkan ID-nya ya. Nah, kita kembali ke aksi CRUD. Jadi sini kita sudah ada nih berdasarkan ID MHS sama dengan kemudian string post, lalu di situ kita isi ID MHS ya. Nah, silakan di save. Kemudian ini kita tinggal ubah ya. Oh ya, ini variabel simpan ini kita ganti menjadi ubah. Kemudian jika ubah sukses ya, pokoknya yang berhubungan dengan simpan kita ganti menjadi ubah. Ini ubah kita, kemudian alertnya juga sekalian kita ubah ya. Ubah data sukses, kalau berhasil, kalau gagal ubah data gagal. Kalau sudah silakan di save ya. Nah, jadi ini untuk eksekusi ketika tombol ubah diklik, kemudian dia proses mengubah data ya. Kita coba dulu bisa apa enggak ya. Ini saya coba refresh, kemudian saya coba ubah untuk Anwar ini, misalnya
Muhammad Anwar, alamatnya saya ganti ya, misalnya Tanjung Selor, Kalimantan Utara ya. Jadi ketika saya klik ubah, perhatikan, maka di sini pesannya ubah data sukses. Ketika saya klik OK, maka datanya ditampilkan alamat Tanjung Selor, Kalimantan Utara ya. Jadi di sini sudah berhasil kita ubah data si Muhammad Anwar gitu ya. Misalnya kita ganti coba Muhammad Uwais ya, misalnya Muhammad Uwais Al-Qarni ya, Qarni. Kemudian kita coba save ya. Ketika saya klik ubah data, maka ubah data sukses. Kemudian di sini namanya sudah berhasil kita ganti ya, Muhammad Uwais Al-Qarni gitu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil ya mengubah datanya. Caranya mudah sekali ya. Kita tinggal klik ubah, kemudian tampil datanya, kita klik ubah data. Ketika kita klik ubah data, maka dia akan eksekusi codingan kita yang ada di sini, yang tadi barusan kita buat ya. Nah, jadi di sini dia proses ya. Di sini sekarang ada dua. Jika tombol simpan diklik, maka dia akan eksekusi yang ini. Ketika tombol ubah diklik, maka dia akan eksekusi yang ada di sini seperti itu ya. Jadi mudah sekali untuk ubah datanya ya. Silakan teman-teman pastikan berhasil dulu ubah datanya ya. Kalau misalnya belum, silakan dicek lagi, hati-hati query-nya. Kalau misalnya ada yang salah, itu dicek lagi ya. Nah, biasanya masalahnya di query, terutama di koma sini, biasanya banyak yang salahnya di sini. Nah, tapi karena keliru ya, tidak fokus, nah, maka di situ kok errornya gagal nyimpan terus, gagal ubah terus gitu ya. Kira-kira apa? Nah, perhatikan query-nya ya, seperti itu. Oke, jadi bisa ya untuk ubah data. Silakan teman-teman coba dulu, pastikan ubah datanya berhasil. Kalau belum ya, silakan dicek apa masalahnya. Kalau misalnya sudah, kita akan coba lanjutkan untuk hapus data ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD dengan PHP, MySQL, dan modal Bootstrap 5. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengubah data ya. Jadi kita sudah berhasil menampilkan data. Kemudian kita juga sudah berhasil mengubahnya ya. Ketika kita klik ubah data, maka datanya terubah. Kemudian kita akan diarahkan ke sini. Nah, di video kali ini kita akan coba lanjutkan untuk tombol hapus ya. Jadi ketika tombol hapus diklik, maka kita dapati dulu modal untuk konfirmasi apakah yakin akan hapus data ini. Kalau misalnya yakin, baru kita klik OK, nanti datanya terhapus. Contohnya seperti ini ya. Di sini kita sudah buat. Jadi ketika saya klik hapus data untuk data Syaida Arsima ini, ketika saya klik hapus, maka dia akan tampilkan seperti ini, konfirmasi hapus data, apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Ketika kita klik iya, hapus aja, maka datanya terhapus. Ketika kita klik batal, maka dia tidak akan menghapus data gitu ya. Nah, dan data yang mau dihapus tampil di sini ya. Ini kerennya, kita bisa tahu oh yang mau kita hapus adalah data ini ya. Ketika kita salah klik, oh harusnya bukan Syaida tapi Uwais misalnya ya. Sorry, di sini misalnya kita mau hapus datanya Uwais. Oh iya betul, ini data yang akan kita hapus. Kita klik ya, hapus aja, maka datanya terhapus seperti itu ya. Nah, gimana cara buatnya? Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kita akan coba buat untuk hapus data. Nah, silakan teman-teman arahkan ke sini ya. Di sini kan kita sudah buat tuh untuk ubah ya. Nah, jadi ini kita akan coba gunakan modalnya ubah ini. Silakan teman-teman arahkan dulu ke sini, cari awal modal ini yang ada di dalam perulangan while ini ya. Nah, jadi bukan yang di bawah sini, kan di bawah sini tuh ada juga ya. Ini kan untuk tambah data ya, untuk tambah data modal tambah. Kita bukan gunakan yang itu, tapi kita gunakan yang ada di perulangan while ini ya, yaitu modal ubah ini. Silakan teman-teman tutup dulu ya. Silakan teman-teman tutup dulu di sini ya. Silakan klik panah ke bawah ini. Nah, kemudian kita akan coba blok ya, atau kita ubah dulu awal modal. Di sini kita tambahkan ubah
kemudian di sini akhir modal ubah, biar lebih jelas ya. Oh, ini modal untuk ubah, dan di bawah tuh modal untuk tambah data ya. Ini silakan teman-teman blok, kita akan coba ambil yang ini aja, kemudian silakan dipastekan di bawahnya. Nah, kemudian kita ganti ya, awal modal hapus. Nah, kemudian di bawahnya juga akhir modal hapus, seperti itu ya. Nah, lalu di sini kita ganti juga ID-nya, modal hapus. Hati-hati, hanya huruf besar ya, modal hapus ini hanya huruf besar, kemudian nomor ini kita tetap ya. Jadi kita nanti ada modal hapus 1, modal hapus 2 sampai dengan seterusnya, sesuai dengan nomor urut ya, seperti itu. Jadi kita buat ID-nya sekali lagi unik ya, tidak boleh ada yang sama di dalam satu halaman. Kemudian kita buat begini. Di sini ya, di sini kita buatnya di sini kan ada komponen ya, NIM, nama sampai dengan seterusnya, itu kita hapus saja ya, kita tidak butuh. Jadi silakan teman-teman hapus ya, mulai dari NIM ini silakan dihapus, kemudian nama sampai dengan penutup ini ya, untuk prodi nih sisakan seperti ini aja, modal body, kelas modal body, kemudian penutupnya ini. Nah, jadi kita buat begini. Oke, kalau sudah sampai di sini silakan teman-teman buat begini. Kita buat H5, kemudian kita isikan apakah Anda yakin akan menghapus data ini ya. Nah, kita beri tanda tanya, kemudian kita kasihkan kelas ya, biar dia tulisannya ke tengah, yaitu text center, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita akan coba tambahkan BR di sini ya. Kita tambahkan BR, kemudian di bawahnya kita akan coba tampilkan datanya menggunakan span ya. Kita coba tambahkan span, kemudian di situ kita kasih kelas ya. Kita kasih text danger biar tulisannya warna merah ya, jadi datanya itu berubah menjadi warna merah. Lalu kita tambahkan tag PHP, lalu string data, ini kita tampilkan NIM ya, jadi datanya akan ditampilkan NIM dan namanya. Kemudian ini kita boleh tambahkan lagi seperti ini, string data, nama. Nah, jadi ketika kita klik tombol hapus, maka dia akan tampilkan pesan konfirmasi. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Kemudian di bawahnya itu ada tulisan warna merah nanti menampilkan NIM dan nama yang akan kita hapus, seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan di save. Kemudian di footer ini ya, modal footer ini ada tombol ya. Tombol, silakan kita ganti name-nya dari B ubah menjadi B hapus ya. Kemudian di sini kita ganti menjadi hapus, seperti itu. Oke, kalau sudah di save. Nah, formnya ini tetap ya, formnya masih kita tetapkan seperti ini. Nanti aksinya kita arahkan ke aksi CRUD, seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman buat dulu seperti ini. Kalau sudah, silakan di save ya. Kita akan coba dulu. Di refresh, ketika klik tombol hapus. Nah, di sini sekali lagi kita belum beri aksi pada tombol ini ya, atau link ini kita belum berikan aksi. Nah, modal yang mana yang mau ditampilkan belum kita berikan, belum kita eksekusi ini ya. Silakan teman-teman arahkan ke atas lagi. Anggaplah modalnya kita sudah selesai ya. Hati-hati, ID-nya ini boleh kita copy ya. Ini kita boleh copy atau nanti aja. Nah, kita buat dulu begini. Kita arahkan dulu ke link hapusnya atau button hapusnya. Yang ini kita copy aja. Yang dari data ubah aja kita ambil ya. Mulai dari data BS toggle modal ini sampai dengan data BS target sampai penutupnya begini. Nah, penutupnya ini saya kasih begini dulu ya biar lebih jelas. Nah, ini kita copy nih, mulai dari toggle, data toggle sampai dengan penutup data BS target ini. Silahkan teman-teman copy, pastekan aja di samping kelas BTN danger ini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, targetnya kan ini kita modal ubah, kita ganti modal hapus. Hati-hati, hanya huruf besar ya. Kalau tidak yakin, ini boleh kita hapus, ID ini boleh kita hapus. Ini silakan di blok seperti ini, kemudian di copy, lalu pastekan di sini.
karena itu harus unik ya, harus sama. Karena kalau misalnya teman-teman salah tulis, salah huruf aja satu, maka modal kita tidak akan tampil gitu ya. Silakan teman-teman save, kemudian kita coba refresh ya. Maka ketika saya klik data Muhammad Anwar ini, saya hapus, maka di sini sudah ada muncul ya, apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Kemudian NIM-nya ditampilkan dan namanya NIM 105001 Muhammad Anwar. Nah, kalau yakin kita klik hapus. Nah, namun di sini sekali lagi aksinya belum kita ubah ya ketika tombol hapus diklik. Nah, tapi kita sudah berhasil menampilkan pesan konfirmasinya ya. Nah, oh ya, di sini ini masih ada ya, masih ada yang belum kita ubah, form data mahasiswanya ya. Harusnya ini konfirmasi ya. Silakan di close dulu, kita kembali ke text editornya. Silakan teman-teman arahkan ke sini ya, awal modal hapus ini, kemudian cari ini form data mahasiswa. Kita ganti menjadi konfirmasi hapus data. Oke, kalau sudah silahkan di save. Kemudian ini juga ya, ini juga kita ganti labelnya ya. Misalnya di sini ya hapus aja gitu ya. Nah, ya hapus aja gitu ya. Ketika ada pesan konfirmasi, apakah yakin akan hapus data ini, ya hapus aja gitu ya. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Ketika kita klik hapus, nah maka di sini sudah terubah ya, konfirmasi hapus data. Kemudian pertanyaannya muncul, kemudian di sini tombolnya juga sudah berubah namanya, ya hapus aja gitu ya. Nah, jadi cukup mudah ya untuk menampilkan pesan konfirmasi hapus data di modal ini ya. Jadi silakan teman-teman pastikan dulu muncul dulu modal konfirmasi ini. Setelah itu nanti kita akan coba eksekusi ketika tombol hapus ini diklik ya. Nah, jadi silakan teman-teman pastikan dulu berhasil seperti ini. Kalau sudah, kita akan lanjutkan untuk eksekusi hapus data ini. Oke, jadi saya rasa mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD, PHP, MySQL, dan modal Bootstrap 5 ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan modal hapus data ya. Nah, namun ketika kita klik hapus data ini, kita belum tereksekusi ya. Datanya belum terhapus karena kita belum menambahkan codingan untuk eksekusi tombol hapus ini ya. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman buka kembali text editornya. Kemudian kita di sini perhatikan kita sudah beri nama untuk tombol hapus ini yaitu bhapus ya. Silakan teman-teman kembali ke aksi CRUD ini. Kemudian kita arahkan ke bawah sini ya. Jadi ini untuk pengujian ketika tombol ubah diklik, ini kita tambahkan spasi ya di bawahnya, space di bawahnya. Ini kita boleh copy lah ya. Mulai dari pesan uji jika tombol ubah diklik sampai dengan penutupnya sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya, lalu kita ganti uji jika tombol ubah menjadi hapus ya. Jadi uji jika tombol hapus diklik, kemudian B ubah ganti B hapus ya. Kemudian di sini persiapan ubah data kita ganti persiapan hapus data, lalu string ubah kita ganti menjadi string hapus ya. String hapus, kemudian query-nya ini kita buat begini. Nah, ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita siapkan gini query-nya. Jadi ini kita hapus, berarti query-nya adalah delete from, dari mana? Dari TMHS ya. Jadi nama tabel kita adalah TMHS. Kemudian where, berdasarkan apa mau dihapusnya ya? Berdasarkan ID MHS sama dengan, nah perhatikan, tadi kan kita copy modalnya hapus ya, modal ubah ya. Nah, kemudian di situ di modal ubah kita sudah siapkan yang tadi ya, input tipenya hidden, kemudian name-nya ID MHS, kemudian ID-nya dari value-nya dari ID MHS. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kalau sudah, kita kembali ke aksi CRUD ini.
Kita buat begini, delete from tmhs where id mhs sama dengan petik 1, kemudian di dalamnya string post kita buat begini, id mhs. Nah, jadi kita mau hapus data mahasiswa berdasarkan id yang id-nya diambil dari string post id mhs. Nah, kalau sudah kita uji, jika hapus sukses ya, nanti sini silakan kita ganti juga ubahnya menjadi hapus ya. Jadi jika hapus sukses maka kita akan tampilkan pesan hapus data sukses. Jika gagal kita tampilkan hapus data gagal. Nah, kalau sudah silakan di save ya. Silakan teman-teman pastikan dulu codingan kita sama seperti ini ya. Nah, jadi jika tombol hapus diklik maka dia akan persiapan hapus data. Kita tampilkan query-nya seperti ini, kita buat query-nya seperti ini, kemudian kita uji. Jika hapus sukses maka kita tampilkan pesan hapus, kemudian jika gagal kita tampilkan pesan hapus data gagal. Silakan teman-teman save ya, kemudian silakan di refresh ini. Lalu ketika saya klik hapus data Muhammad Anwar ini, maka muncul pesan konfirmasi. Ketika saya keluar maka tidak jadi terhapus. Ketika saya klik hapus lagi maka saya klik ya hapus aja, maka di sini pesannya sudah ada muncul hapus data sukses. Ketika saya klik OK maka data Muhammad Anwar sudah hilang ya, sudah terhapus dari database. Coba kita buktikan ketika kita refresh di sini ya, dari phpMadmin ini. Ketika saya browse maka datanya tadinya 4 menjadi 3 ya, data Muhammad Anwar sudah hilang seperti itu. Nah, jadi sampai sini berhasil ya. Ketika kita hapus data Indrianti, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Oh, tidak gitu ya. Saya tidak mau menghapus seperti itu. Namun ketika kita ya hapus aja gitu ya, maka hapus data sukses dan data Indrianti sudah hilang dari data ini ya. Nah, jadi sampai sini cukup mudah ya. Kita membuat project kita, yaitu kita berhasil membuat CRUD dengan PHP, MySQL dan modal Bootstrap 5 ya. Jadi saya rasa cara ini sangat mudah sekali ya. Kita memanfaatkan modal Bootstrap tanpa menggunakan jQuery ya. Jadi di sini kita betul-betul tanpa menggunakan jQuery. Namun di sini ada kelemahan ya. Bukan kelemahan sih. Artinya apa ya? Karena di sini kan modal kita looping sebanyak data ya. Jadi bayangkan kalau misalnya ada 100 data, maka modal kita akan di looping sebanyak 100 kali ya. Jadi ketika saya klik Ctrl U untuk view pictures ini, maka di sini kita bisa lihat ya, modal ubah dan modal hapus kita di looping sebanyak data. Nah, karena di sini datanya ada 2, maka looping modal ubahnya dan hapusnya itu juga ada 2 gitu ya. Sedangkan modal tambah ini hanya sekali. Kenapa? Karena modal tambah ini posisinya tidak di dalam perulangan while tadi gitu ya. Nah, jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Jika mau menggunakan cara ini, teman-teman lihat dulu gitu ya, apakah banyak data yang akan kita looping. Kalau misalnya tidak, ya sudah, tidak masalah kita menggunakan cara ini. Namun kalau misalnya banyak, saya sarankan untuk hapus ya, ubah dan hapus ini saya sarankan untuk menggunakan jQuery gitu ya, biar tidak terlalu banyak yang di looping gitu ya. Nah, ini field kita syukurnya hanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bayangkan kalau field kita ada banyak gitu ya. Kemudian field kita ditampilkan semua dalam tabel ya. Nah, jadi saya sarankan ketika kita membuat project, jangan tampilkan semua field di dalam tabel seperti ini. Kalau mau nampilkan field banyak, itu tambahkan tombol untuk view datanya gitu ya. Nah, biar looping kita tidak terlalu lama gitu ya untuk menunggu. Dan untuk modal kita ini kita gunakan jQuery gitu ya. Nah, nanti kita akan coba belajar juga bagaimana cara membuat CRUD, PHP, MySQL dan jQuery ya, modal jQuery. Kita akan coba belajar itu nanti gitu ya. Oke, jadi saya rasa project kita selesai ya. Kita sudah berhasil nambah datanya. Misalnya di sini saya tambahkan 105001 gitu ya. Namanya Indrianti. Kemudian alamatnya Juwata Laut. Lalu prodinya sistem informasi. Ketika saya klik simpan, maka simpan data sukses, datanya tersimpan. Jika saya klik ubah,
misalnya sini saya tambahkan Kaltara, saya klik ubah, maka datanya terubah ya, seperti itu. Ketika saya klik hapus, ada pesan konfirmasi, kemudian saya klik. Nah, di sini bagusnya kita menggunakan modal di Bootstrap 5 ini, dia statik ya. Jadi tidak, ketika kita klik di luar dari modal ini, dia tidak close ya. Jadi close-nya ketika kita klik tombol keluar ataupun tanda kali ini ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup ya, kita punya project sudah berhasil kita selesaikan. Silakan teman-teman simak videonya step by step ya. Kalau misalnya ada error, jangan panik ya, silakan dibaca betul-betul errornya apa gitu. Pasti kita dikasih clue ya, atau keterangan error kita di mana. Kalau misalnya stuck gitu ya, silakan teman-teman komen di kolom komentar, nanti kita coba bereskan sama-sama gitu ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.